Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun untuk hari ini adalah memiliki hati yang baru. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 28 dan di dalam ayat 26 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Allah hendak mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa di dalam hidup umatnya, maka Dia akan selalu memulai dari hati. Dia selalu melihat bagaimana hati kita, karena hati adalah pusat dari segala sesuatunya. Allah tidak terlampau tertarik melihat hasil pekerjaan kita, tetapi Allah sangat tertarik dengan bagaimana sikap hati kita dalam mengerjakan sesuatu. Hidup yang kita jalani merupakan pancaran dari hati kita. Jika hati kita bersih, maka jalan kita bersih. Jika hati kita benar, maka cara hidup kita juga benar. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, kuncinya bukan pada soal karunia-Nya, tetapi soal bagaimana hatinya di hadapan Tuhan. Hati seperti apakah yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Ini yang menjadi pelajaran penting buat kita hari ini, bahwa yang pertama, hati yang tidak cepat menjadi tawar. Tuhan mencari dan Tuhan menghendaki hati yang tidak cepat menjadi tawar. Karena salah satu hal yang dapat memadamkan api semangat pelayanan adalah tawar hati. Setan paling senang bermain dengan orang-orang yang kecewa. Karena itu dalam Amsal dikatakan, saudara yang dikhianati sulit untuk didekati. Memang pada kenyataannya lebih mudah untuk kita berbicara tentang Tuhan kepada penjahat daripada bicara tentang Tuhan kepada orang yang kecewa. Dan pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap kekecewaan. Dan iblis tahu akan hal ini. Karena itu, iblis selalu berusaha dengan berbagai cara agar kita menjadi kecewa. Jadi harus kita ingat bahwa kekecewaan dapat merugikan kita. Kekecewaan dapat menjauhkan kita dari kasih Tuhan, dan kekecewaan membuat iblis yang mengendalikan hidup kita. Yang kedua, hati seperti apakah yang sebenarnya Tuhan kehendaki, yaitu hati yang selalu tertuju pada rencana Allah. Hati yang tidak ambisius. Orang yang ambisius akhirnya akan menghalalkan segala cara. Karena itu jangan menjadi orang-orang yang ambisius, tetapi menjadi orang-orang yang memiliki visi. Apapun yang kita kerjakan jangan karena melihat orang lain, tetapi apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang kita kerjakan. Apapun yang orang lakukan terhadap kita jangan menjadi lemah, tetapi kita harus tetap berjalan maju dalam rencana dan kehendak Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan yang ketiga, hati seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hati yang rela diajar. Memiliki hati yang benar itu tidak terjadi seketika. Allah harus terus mengajar kita. Dan jika hati kita mau diajar oleh firman, janganlah kita mengeraskan hati, tetapi belajar memiliki hati yang lembut, hati yang peka, hati yang selalu mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan sesuai keinginannya. Mari kita belajar dalam hidup kita memiliki hati yang rela dibentuk. Jika ada masalah, tidak perlu kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi kita belajar taat. Ketika kita taat dan rela hati, maka kita memiliki roh yang luar biasa. Dan yang keempat, hati seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hati yang bangga akan anugerah. Paulus bukan bangga atas prestasinya. Paulus bukan bersyukur atas kerja kerasnya, tetapi Paulus bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Jika kebanggaan kita karena penampilan kita, maka kita akan menjadi sombong. Jika kebanggaan kita karena kemampuan, ketenaran, dan apa yang kita capai, maka kita juga akan menjadi orang yang angkuh dan suka merendahkan orang lain. Tetapi jika kita bangga karena anugerah, maka kita akan semakin takut menjadi sombong, kita akan terus bekerja keras, dan kita akan terus menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya Engkau memberikan kepada kami hati yang baru. Karena itu Tuhan, biarlah berikan kepada setiap kami hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang mau dilembutkan oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan, lembutkan hati kami dan pakai hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dan Tuhan Yesus memberkati.